Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sekalian, sujudlah kamu semuanya, beribadahlah kamu hanya kepada Allah Tuhanmu, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang terhormat. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-77. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, seluruh kaum muslimin yang ada di dalam masjid, sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima, yang dimuliakan. Sekali waktu sahabat Rasul Abu Umamah datang kepada Rasul lalu berucap, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu ibadah yang dengan ibadah itu aku bisa mendapatkan surga Allah." Lalu Rasul memberikan jawaban, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalah." Laksanakan olehmu ibadah puasa. Sesungguhnya pahala ibadah puasa itu tidak tertandingi oleh pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain. Setidaknya ini tentu menunjukkan kepada kita sekalian bahwa nilai pahala ibadah puasa itu amat jauh istimewa dibanding dengan nilai pahala ibadah-ibadah yang lain. Secara umum ibadah itu harus dimunculkan dalam dua bentuk. Satu, ibadah dalam artian ritual seremonial, upacara pelaksanaan ibadah sesuai syarat rukun, ketentuan-ketentuan kaifiat ibadah mahdhah yang sudah ditentukan itu. Lalu yang kedua, ibadah pun harus pula dimunculkan dalam rangka membangun perilaku, moralitas, sikap, sehingga tak kala ibadah itu dilakukan, katakanlah ibadah solat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, jika assalamualaikum penutup solat telah diucapkan, solat secara ritual seremonial telah selesai. Tetapi Allah mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat yang secara ritual seremonial berakhir dengan ucapan salam, yang hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk kita lakukan, tetapi nilai moral pembentukan perilaku yang harus dimunculkan sepanjang kehidupan oleh orang yang solat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni hidup yang dijalani dengan terjauh dari segala yang keji, terjauh dari segala yang mungkar. Di waktu ibadah puasa kita lakukan secara ritual seremonial pula, telah kita lakukan puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari,
dengan ketentuan-ketentuan syariat yang sudah ditetapkan itu secara mahdhah kita lakukan. Dan tak kala kita telah berbuka puasa, yang namanya puasa secara seremoni itu telah selesai. Tetapi dalam salah satu ungkapan dikatakan faradallahu siyama batila'an li ikhlasil khalqi. Sesungguhnya Allah bebankan ibadah puasa itu kepada manusia agar benar-benar terasah, teruji tingkat keikhlasan yang ada dalam jiwa seorang hamba yang berpuasa itu, yang harus dimunculkan sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Maka dengan demikian wajarlah barangkali kita inok dan renungkan benar, tak kala Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyaknya orang-orang yang melakukan ibadah puasa itu, mereka tidak memperoleh apapun dari hasil puasa yang dilakukannya ilal ju' wal atas, kecuali yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahar. Betapa pula banyaknya orang-orang yang beribadah pada malam-malam bulan Ramadan. Bisa saja mungkin solat sunat dilakukan, tadarus dilaksanakan mungkin. Tetapi kata Rasul, laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya letih, payah dan lelah. Apa barangkali jangkauan yang perlu amat sangat kita camkan bersama, kita upayakan maksimal, yakni secara ritual, seremonial, ibadah puasa kita terlaksana secara baik dan maksimal. Namun yang berbuka belum menyelesaikan ibadah kita secara operasional, praktikal, karena pembentukan ibadah puasa terhadap jiwa kita ini adalah mampu mengantarkan kita ke tingkat keikhlasan yang amat tinggi. Kenapa keikhlasan itu amat strategis dalam kehidupan? Sebab yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku, yang aku tanamkan ke dalam hati-hati hamba-hambaku yang benar-benar aku cintai. Sehingga ulama besar kontemporer Yusuf Qaradawi mengatakan ikhlas itu mendapatkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kata Az-Zunnun pula, ikhlas itu adalah orang-orang yang mampu sampai ke tingkat yang dicarinya dalam hidup hanyalah keredaan Allah semata-mata. Untuk orang ikhlas, sanjungan, pujian, cacian, makian, hinaan itu sama saja. Mereka tidak peduli dengan segala macam itu semua. Yang mereka cari tetap saja keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia sampai ketika ikhlas itu, maka dengan sendirinya ketaatan akan terbawa rendong. Jika keikhlasan itu sudah diperoleh oleh manusia, yang namanya hidup akan diisi dengan penuh kesyukuran, hidup diisi dengan penuh kesabaran. Yang jika hidup itu telah berada dalam keikhlasan, dia akan berada pada posisi yang baik, nyaman dan tenteram. Tetapi apabila mereka, orang-orang gagal mendapatkan keikhlasan, hidupnya itu tidak akan seimbang, hidupnya itu kacau. Kenapa tidak seimbang dan kacau? Orang yang tidak ikhlas, maka dengan sendirinya dia tidak akan menemukan kesyukuran, tidak akan mendapatkan kesabaran, jauh dari ketaatan. Isi kehidupannya adalah rakus, sombong, takabur, penuh ketidakadilan dan penuh kezaliman. Maka dengan demikian harapan kita bersama, puasa yang kita laksanakan ini benar-benar hendaknya mengantarkan kita ke tingkat keikhlasan yang amat tinggi itu, sehingga hidup kita penuh kesyukuran, penuh kesabaran, hidup kita ini penuh ketaatan, lalu jauh dari kerakusan, jauh dari kesombongan, jauh dari kezaliman, jauh pula dari ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.